Ini jadinya buat tugas bahasa Jepang kita mau bikin apa, woi? Mimi-chan, hai. Nani ga suki? Heh, sudah bener-bener gak usah caper deh lo, mentang-mentang ada snow. Gimana kalau bahas budaya rakyat atau urban legend aja? Kalian tahu cerita tentang Hachishaku sama? Sorry. Mimi bersini emang natural imut gitu, nggak dibuat-buat. Apa adanya. Lo pernah dicokoknya sedotan belum? Sabar Tifa, sabar. Hachishaku sama kalau nggak salah mirip sama Slenderman versi Jepang bukan sih? Betul, Hachishaku sama adalah sosok hantu perempuan setinggi 8 kaki yang suka menculik anak kecil untuk dibawa bersamanya ke dunia lain. 8 kaki itu berarti sekitar 2,5 meter. Dah, tinggi banget. Dulu ada seorang bocah lelaki yang sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya di desa. Dan saat dia bermain sendiri, ia tak sengaja melihat sosok wanita tinggi bergaun putih sedang menatapnya lurus dari balik pagar halaman. Terus? Anak itu pun melapor kepada kakek neneknya kalau perempuan tadi bersuara aneh seperti po, po, po. Dari situ, raut muka kakeknya berubah tegang. Dan neneknya mengatakan bahwa ia sudah ditandai oleh Hachishaku sama. Ih, merinding Asno, Mimi takut. Diam! Konon katanya, apabila Hachishaku sama menyukai anak kecil sudah melakukan kontak mata dengannya, anak tersebut akan meninggal dalam hitungan hari. Kak, kalian dengar juga? Heh, ini kelas apa pasar? Ribut amat mentang-mentang gak ada guru ya? Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang ngerasa bodoh? Silakan berdiri. Gak ada nih, jadi kalian udah ngerasa pintar semua. Kamu ngerasa kamu bodoh, Elliot? Oh enggak, Bu. Terus kenapa kamu berdiri? Elliot kasihan ngeliat Bu Tifa berdiri sendirian. Keluar kamu dari kelas ini! Aduh, padahal lihat aku baik loh. Wih, ada abang mainan jual di depan gerbang sekolah tuh. Bang! Mau beli apa deh? Pilih aja. Wih, ini apaan bang? Shh, diem-diem ya. Ini senjata rahasia gelembung sabun deh. Piu 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 piu. Keren, mau dong bang. Bungkus, berapa duit tuh bang? Buat adek, abang kasih murah, 50.000 aja. Nih, makasih ya bang. Loh dek, gak bisa dong bayar pakai mainan gini. Hah? Kenapa nggak bisa bang? Ini apa emangnya? Mainan. Ya udah nggak sama-sama mainan bang. Gimana sih? Itu kemarin buat abang aja. Makasih ya. Loh he? Elliot pulang. Mama ngapain mah? Lagi nyabut uban. Kenapa rambutnya warna putih gitu mah? Ya karena kamu, Elliot. Hah? Kok aku? Tiap kali kamu berbuat nakal, satu helai rambut mama bakal berubah jadi warna putih. Oh, pantas sekian rambutnya putih semua. Anak setan! Loh he? Aku di mana ini? Selamat datang di gerbang akhirat, wahai. Haduh, cakep-cakep nge-lag. Elliot Stormhold. Apa? Berarti aku udah koit dong. Silakan baris di sana untuk antri pemeriksaan ya. Tunggu bentar. Dari tadi aku penasaran deh. Kenapa di dinding itu ditempel jam banyak banget sampai penuh gitu? Itu buat apa? Oh itu adalah jam kebohongan. Setiap orang di dunia ini masing-masing punya satu dengan nama mereka yang tercantum dalam catatan dosa. Setiap kali manusia berbohong, jarum jamnya akan bergerak. Oh gitu. Terus itu punya siapa? Kok diam aja? Itu milik seorang gadis cantik berambut tim bernama Leticia Sharon. Artinya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Wah, nggak nyangka. Dia emang terbaik sih. Terus yang itu? Itu milik seorang anak laki-laki bernama Axel North. Dia hanya berbohong 2 kali sepanjang hidupnya. Aneh. Dari tadi aku nyari punya aku kok nggak nemu-nemu ya? Kebetulan emang jam kamu nggak dipajang di sini sih. Lah terus di mana? Di surga teratas, Elliot, di ruangan Tuhan, dipakai sama Tuhan sebagai kipas angin. Hah? Selamat masuk neraka jalur prestasi. Waduh, Bukski video hayu. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Blockhaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah? Kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang si Siklab dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Hah? Matang?
Emangnya ada gitu boleh main ke kebun binatang? Mister! Oh, hi. Hello, Mister. I'm Elliot. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Now I mau ajak you keliling putar-putar around here, okay? Oh, really? Cool. That's good. You're so kind. Tentu saja boleh, anak muda. Hah? Ternyata boleh bisa bahasa Indonesia? Kok hoki banget gua. Oh, yes, little I can. Mi, celo. So, itu di sana binatang apa, boy? Oh, itu harimau, Mister. Harimau Malaya. Rar. Harimau? Kok kecil sekali? Saya pikir kucing. Soalnya di negara saya itu harimaunya lebih besar. Dan di sana apa? Itu yang belang-belang namanya zebra, mister. Kecil sekali ya. Di negara saya, zebranya itu lebih besar. Ya udah sih, tuh coba lihat yang itu dulu, Mister. Apaan tuh? Keren kan? Itu hewan yang dilindungi, bermunculan satu, Mister. Wow, badaknya kecil betul. Di negara saya lebih besar lagi badaknya. Kalau yang di seberang sana apa? Itu yang lagi berenang sambil mangap-mangap kudanil, mister. Kenapa kecil-kecil ya? Di negara saya, kudanil jauh lebih besar. Kalau yang di sana apa lagi? Hah, itu gajah, Mister. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Nah, kalau yang ini apa? Saya belum pernah lihat hewan ini seumur hidup saya. Mister nggak tahu ini binatang apa? Tidak. Ini bayi cicak. What? Si. Woi, tidur mulu lu, males banget dah. Pantas tuh otak jalan. Kecerdasan tuh nggak diukur dari sana, keles. Hah, terus lo pikir lo pintar? Oh, jelas. Mantuk banget gua. Hah, taruhan. Gini deh buat buktiin. Kalau lo bisa jawab pertanyaan dari gua bakal kasih lo duit. Gak mau lagi males mikir. 500.000 loh. Di, lu ngeremehin bapak gua ya? Segitu mah gak ada setengah dari uang jajan gua sehari. 5 juta. Menarik. Naikin ke 10 juta, bos. Baru kita bicara. Hah, gini aja deh biar adil. Kalau lo gak bisa jawab pertanyaan dari gua, lo cukup bayar 100.000. Tapi kalau gua gak bisa jawab pertanyaan dari lo, gua bakal bayar lo 10 juta. Deal? Deal. Berapa jarak dari bumi ke matahari? Nih. Oke, sekarang gantian giliran gue ya. Dengerin baik-baik. Waktu aku berdiri, kakiku ada 2. Dan pada saat aku duduk, kakiku berkurang 4. Tapi pada saat aku berbaring, tanganku bertambah jadi 5 dan kakiku hilang semua. Apakah aku? Hah? Tenang aja bro, lo boleh cari di Google, tanya sama Mbak Dukun, terserah dah. Gue tungguin waktu lo 1 jam dari sekarang. Apa dah? Gak nemu lagi. Yes, halo Profesor. I wanna ask you regarding something. Mana dah? 1 Bangun, jam woy. kemudian. Gimana? Hah, sumpah gue nyerah. Nih, Wih, kamsia. emang jawabannya apa? Anak setan. Oma, beliin celana yang warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Celo. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu. Tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penarikan tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Tak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh, saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak Pak Sultan lain di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Dan nggak ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 777 triliun? Berarti ibu ini nasional prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin, tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, akan segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi Bu, Mom, HP mama nih. Presti Snow, jadi ibu ini. Snow, pecat dia. Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Si.